Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki hari kedua masa ta'aruf siswa MTSN 1 Malang tahun pelajaran 2020-2021. Di situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita masih tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Baik, materi yang akan kita bahas kali ini adalah moderasi beragama. Mari kita simak sama-sama. Di dunia ini ada banyak agama yang dianut umat manusia. Ada kurang lebih 4.200 agama di seluruh dunia. Masyarakat Indonesia sendiri menganut 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta ada beberapa penganut kepercayaan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan beragama, terkadang terjadi konflik antar pemeluk agama. Hal ini terjadi karena kadang pemeluk agama tertentu tidak menghormati pemeluk agama yang lain, menganggap agamanya yang paling benar dan menganggap agama lain salah. Inilah awal mula terjadinya ekstremisme. Ekstremisme inilah yang sering menyebabkan sebagian pemeluk suatu agama menyalahkan agama yang lain, membenci pemeluknya, mengintimidasi, bahkan memaksakan mereka untuk memeluk agama yang dianut. Apa yang dilakukan mereka yang ekstrim dan radikal dalam beragama? Ya, konflik fisik, perkelahian, bahkan peperangan. Dalam umat Islam sendiri, bahkan ada kelompok yang suka mencap kafir pada orang yang tidak sealiran dengan mereka. Bahkan ada pula yang melakukan bom bunuh diri, membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Lalu bagaimana cara kita hidup berdampingan dengan penganut agama yang berbeda-beda itu? Ya, tentunya dengan moderasi beragama. Moderasi beragama ini akan menjadikan masyarakat pemeluk agama untuk selalu saling menghargai, menghormati, dan membolehkan kepercayaan orang lain yang berbeda untuk berkembang. Ada yang mengartikan moderasi adalah tengah-tengah, artinya tidak condong ke kiri maupun condong ke kanan. Lawan moderasi adalah ekstremisme, baik ekstrim kanan yaitu memusuhi agama lain, memaksa orang lain menerima kebenaran sepihak, dan terlalu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamanya. Atau ekstrim kiri, yaitu tidak mempercayai agama sama sekali, bahkan memusuhinya. Ada juga yang mengartikan moderat sebagai sikap tengah, artinya tidak hulu atau berlebih-lebihan, dan tidak tafrid atau ihana, yaitu teledor atau meremehkan. Bagaimana menurut Islam moderasi beragama ini? Islam adalah agama yang mengajarkan moderasi, melarang ekstremisme dan radikalisme. Moderasi dalam bahasa Arab kadang diistilahkan dengan wasatiyah. Kata wasat ini disebut dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Islam juga sangat toleran terhadap pemeluk agama yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 6, Lakum dinukum waliyadin. Artinya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Banyak contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW tentang toleransi beragama. Salah satunya ketika seorang sahabat Ansor dari Bani Salim bin Auf, dia sudah masuk Islam, tapi dua anaknya masih beragama Nasrani dan tidak mau masuk Islam. Maka dia datang kepada Rasulullah minta izin untuk memaksa kedua anaknya untuk masuk Islam.
Tapi apa yang terjadi? Malah mendapatkan jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya ayat ke-256 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Artinya, tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam karena telah jelas antara petunjuk jalan yang benar dari jalan yang sesat. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Abbas radhiyallahu an. Bagaimana kedudukan Pancasila dalam penerapan moderasi beragama? Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah naungan bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kenapa pendiri bangsa ini memilih Pancasila? Mengapa tidak Al-Quran sebagai dasar negara? Atau kenapa benderanya merah putih, tidak la ilaha illallah saja? Atau kenapa NKRI? Mengapa tidak khilafah saja? Padahal pada saat pembentukan Pancasila, saat itu hadir pula para ulama seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Agus Salim, dan ulama-ulama yang lain. Pendiri bangsa Indonesia sepakat dengan Pancasila karena Pancasila adalah perjanjian luhur yang menaungi seluruh bangsa Indonesia dari berbagai agama, suku, dan golongan. Ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ternyata di Madinah sudah ada orang-orang Nasrani Najron, ada orang-orang Yahudi, Bani Auf, Bani Quraidah, Bani Nazir, Bani Qunaiqah, dan lain-lain, dan kaum paganis atau penyembah berhala atau penganut kepercayaan. Apakah mereka ini diperangi oleh Rasulullah? Ternyata tidak. Rasulullah malah membuat sebuah perjanjian yang disebut dengan Sahifah Al-Madinah, yang diantara butir-butir Sahifatul Madinah itu berisi bahwa masing-masing bebas menjalankan agamanya. Pancasila di Indonesia itu ibaratnya Sahifatul Madinah yang dibuat Rasulullah. Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia yang menyatukan berbagai agama, suku, budaya, bahasa, dan lain-lain. Bagaimana cara kita menjadi moderat? Cukup laksanakan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, pasti menjadi moderat. Kita bisa menjadi moderat dengan cara menolong orang lain tanpa memandang agamanya. Kita bisa menjadi moderat dengan cara ikut bergotong royong membangun tempat ibadah umat agama lain. Kita bisa menjadi moderat dengan cara menghormati ibadah teman kita yang beragama lain. Tidak melecehkan atribut agama lain seperti menghina kitab sucinya, nabinya, tempat-tempat sucinya, dan simbol-simbol agama lainnya. Dalam urusan duniawi, kita boleh berinteraksi dengan pemeluk agama lain, tapi dalam hal ibadah, kita tidak boleh mencampur adukkan dengan dalih moderasi. Contoh, orang Muslim tidak perlu ikut kebaktian ke gereja, merayakan Natal, dan sebagainya. Nah, demikian materi moderasi beragama. Semoga moderasi beragama di negara Indonesia kita tercinta selalu terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.